Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Pandu Darma Wicaksono. Aku lahir 22 Agustus 1996 di kota Balikpapan. Aku merupakan anak pertama dari pasangan Ani Aryani dan Untung Junaidi. Aku tumbuh dan besar di kota Balikpapan. Aku tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Alhamdulillah, berkat bimbingan orang tua dan lingkungan yang mendukung, aku berhasil mencapai berbagai prestasi, berbagai perlombaan, berbagai kompetisi berhasil aku capai. Bahkan aku berhasil mengembangkan sebuah gerakan, mengajak teman-teman di sekolah, mengajak teman-teman di sekitarku untuk bisa peduli dan berbudaya lingkungan. Gerakan ini tidak hanya berasal dari sekolah, tapi gerakan ini berhasil dikembangkan sampai ke dunia internasional. Akhirnya, saat itu aku bersinar di sorot mata dunia. Aku berhasil menempuh pendidikan di kampus terbaik di negeri ini. Prestasi, akademik, non-akademik sangat luar biasa. Namun, hal yang tak terduga, aku harus berhadapan dengan hukum dan aku masuk ke dalam jeruji yang mengharuskan aku untuk bertemu dengan dunia yang baru. Roda seakan berputar. Aku yang dulu bersinar di sorot mata dunia, namun saat itu dunia yang dulunya dipenuhi oleh bintang-bintang akan gelap tanpa arah. Aku kecewa, aku mencoba untuk menyalahkan diriku sendiri, namun faktanya saat itu bukan saja dunia yang gelap, namun suara-suara bising, suara-suara hinaan, suara-suara cacian juga masuk ke dalam diriku, bahkan keluarga dan orang terdekat. Di balik jeruji, aku merenung. Di balik jeruji, aku belajar. Di balik jeruji, aku mencoba untuk mencari makna apa yang sebenarnya aku alami. Aku yang dulu bersinar, namun kini harus gelap. Aku yang dulu bersinar, namun kini harus terduduk kaku, 1000 bahasa dengan keadaan yang ada. Namun, satu kalimat yang muncul dari lisan orang tuaku, Mas Pandu, orang yang sukses adalah bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi orang yang sukses adalah mereka yang saat jatuh mampu bangkit kembali untuk dapat berperan menjadi pribadi yang lebih baik. Siapapun yang pernah jatuh harus bangkit, dan itu yang saya pegang. Karena bukan tentang bangkit, bukan tentang berada di atas, tapi tentang kebermanfaatanmu untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan untuk agama. Dari situ, saya mulai bangkit. Saya mencoba untuk membuka pandangan saya, merubah fenomena jeruji yang gelap tanpa bintang-bintang menjadi bersinar. Saya mengajak diri saya untuk bisa muhasabah dan mengambil peran yang penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, hal pertama yang saya lakukan adalah menjadi guru kesetaraan di Lapas Balikpapan. Dari sana, saya ketemu banyak orang. Dari sana, saya merasa kembali hidup. Saya merasa kembali
mendapatkan bintang-bintang yang dulu pernah saya dapatkan. Walaupun badan dan tubuh ini dijeruji, walaupun badan dan tubuh ini tidak dapat membebaskan diri karena saya ada dalam jeruji, namun nyatanya hati dan pikiran saya mampu menembus batas jeruji. Kami berhasil di lapas Balikpapan meluluskan berbagai warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, paket B, dan paket C. Bahkan beberapa warga binaan yang tidak bisa membaca alfabet, buta aksara, berhasil dapat membaca. Tidak berhenti di sana. Saya juga mencoba untuk mengambil peran dengan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jeruji mengaji. Sebuah kata yang sangat luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik, BDI Pertamina Hulu Mahakam dan Yayasan Al-Haq Indonesia hadir membuka langit yang dulunya gelap menjadi lebih bersinar. Kami berhasil membangun program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Hampir 78% warga binaan tidak bisa membaca Al-Quran. Namun perlahan demi pasti saya belajar dan mengajak teman-teman lain juga ikut belajar. Di lapas Balikpapan, kami yang dulunya nggak bisa baca Al-Quran, kami yang dulu baca Al-Qurannya seadanya, mampu berubah, bertransformasi, mengambil peran yang bisa mengajarkan yang tidak bisa, yang belum bisa belajar dengan tekun. Akhirnya berbagai perubahan yang terjadi. Bahkan di lapas ini beberapa di antara warga binaan berhasil mendapatkan sanad dari syekh dari Mesir, dari Palestina yang mungkin tidak dapat oleh orang lain di luar lapas. Itulah jeruji mengaji. Stakeholder yang mendukung selain BDI, Pertamina Hulu Mahakam, dan Yayasan Al-Haq Indonesia, kami juga mengajak rekan-rekan lain. Ada BDI Pertamina Hulu Indonesia dan juga Metode UMI yang kami ajak juga untuk menyelesaikan pemberantasan buta aksara Al-Quran, karena ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah segelintir kelompok. Kami memilih untuk berperan. Saya memilih untuk berperan. Saya memilih untuk menjadi bagian dan menolak untuk pasrah dalam keadaan. Intinya, hal terpenting yang ingin kita sampaikan bahwa jeruji bukan batasan kita. Jeruji bukanlah akhir sebuah cerita, tapi jeruji adalah awal kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga, rekan-rekan, teman-teman, dan seluruh stakeholder, guru-guru, petugas lapas Balikpapan, aparat penegak hukum yang telah berkontribusi meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kami yang di lapas ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kami yang di lapas ini boleh engkau pandang hina, kami yang di lapas ini boleh engkau pandang sebelah mata, kami yang di lapas ini boleh engkau kucilkan, tapi hal terpenting yang harus kita pahami bahwa kami yang di lapas ini juga manusia. Kami yang di lapas ini juga punya hak untuk masuk surga. Maka tolonglah kami yang mungkin kau pandang hina, yang mungkin kau sepelekan. Kami hanya ingin satu. Kami ingin berubah. Kami ingin membanggakan kedua orang tua kami yang pernah kecewa,
Kami ingin membahagiakan keluarga kami yang pernah menangis akan hadirnya kami di sini. Kami hanya ingin mengatakan permintaan maaf. Kami hanya ingin kalian semua sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kami menebus kesalahan kami di penjara karena kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf pada seluruh elemen yang terdampak atas pemenjaraannya saya, atas hadirnya saya di balik jeruji, terkhusus kepada kedua orang tua saya, karena saya telah mengecewakan mereka. Dan kelak saya akan kembali ke masyarakat dengan segala sesuatu yang telah saya lakukan di dalam penjara. Saya mohon izin untuk dapat kembali. Saya mohon izin untuk dapat bergabung kembali. Walaupun stigma negatif masih ada dalam diri saya telah tunjukkan, saya telah berubah. Saya telah belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya minta maaf dengan apa yang telah saya lakukan. Saya berharap hal kecil yang telah saya lakukan di dalam lapas ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bukti nyata bahwa saya benar-benar tulus untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan stakeholder, kepada seluruh dukungan pegawai lapas, ustadz-ustadz yang tidak ada hentinya, yang telah mengajarkan kepada kami. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dalam gelapnya penahanan, hilangnya pertemanan, dan tajamnya hujatan, kita masih punya Tuhan untuk memberikan harapan. Jangan pernah lelah berperan untuk menjadi orang yang baik, kawan. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tulus hati yang paling dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan terbentuknya di Masjid Babut Toba ini, dengan datangnya saudara saya, seperti saudara saya adalah Pandu Wijaksono. Yang pertama dia itu membuat sekolah PKBM Pengayoman, dan tidak lama kemudian dia bergabung di masjid DKM Masjid Babut Toba ini dengan keahliannya yang memang sudah terbiasa dari luar. Ini orang ini selain gokil nih, Pak, perannya nih sangat berperan banget sih. Salah satunya menciptakan program-program di sini, dan orang ini nih ada aja kayak gitu nakalnya, energi, selalu ada hal-hal random lah yang keluar dari dia tuh, kayak di waktu yang tak terduga tuh kayak langsung, wih ternyata di jam-jam kosong nih dia ini kayak nggak bisa lah ngeliat orang dia ini kepengen ngeliat orang ini kayak ini lah, kamu harus mengisi waktu kosong ini dengan ini lah. Untuk selalu menjaga apa yang kita lakukan itu, karena tidak kita pungkirin kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Sewaktu-waktu niat kita itu bisa berubah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah untuk selalu meluruskan niat kita untuk visionernya akhirat. Tapi lihatlah yang disampaikan, apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, karena kalau kita melihat siapa yang menyampaikan, tidak akan sempurna apa yang kita terima. Tapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan, insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita. Untuk Mas Pandu, sehat selalu di sini. Semoga selalu istiqomah
tidak di sini saja, di luar juga, dan semoga keluar cepat nikah. Amin.